Halo semuanya, hari ini saya akan membahas salah satu cabang penting dalam filsafat, yaitu idealisme. Secara sederhana, idealisme adalah pandangan bahwa realitas yang paling mendasar bukanlah materi, tetapi justru hal-hal non-material seperti ide, pikiran, roh, atau kesadaran. Jadi, kalau materialisme bilang bahwa segala sesuatu berasal dari materi, idealisme justru sebaliknya. Yang utama itu pikiran, bukan benda fisik. Kalau kita lihat ke belakang, pemikiran ini sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Tokoh paling awal yang sering dikaitkan dengan idealisme adalah Plato. Menurut Plato, apa yang kita lihat di dunia ini hanyalah bayangan dari bentuk-bentuk yang sempurna di dunia ide. Jadi, meja yang kita lihat hanyalah tiruan dari meja yang ideal yang ada di dunia ide. Lanjut ke abad ke-18, kita bertemu dengan George Berkeley, seorang tokoh yang unik karena menggabungkan empirisme dan idealisme. Ia terkenal dengan ungkapannya, esse percipi, yang artinya ada adalah untuk dipersepsi. Artinya, benda-benda fisik itu sebenarnya hanya ada sejauh ada yang mempersepsinya. Kalau tidak ada yang melihat atau merasakan, benda itu tidak benar-benar ada. Radikal, ya. Kemudian ada Immanuel Kant yang memperkenalkan idealisme transendental. Menurut Kant, kita tidak bisa tahu benda pada dirinya sendiri atau noumena, tapi hanya bisa memahami fenomena, yaitu bagaimana benda itu muncul dalam kesadaran kita, yang telah dibentuk oleh struktur pikiran kita sendiri, seperti ruang dan waktu. Di abad ke-19, Hegel membawa idealisme ke tingkat yang lebih luas melalui idealisme absolut. Ia menganggap bahwa seluruh realitas merupakan perkembangan dari roh absolut, semacam kesadaran universal, yang berkembang melalui proses dialektika, tesis, antitesis, dan sintesis, sampai akhirnya mencapai kesadaran diri yang sempurna. Nah, lalu muncul pertanyaan, kapan dan mengapa idealisme ini berkembang? Awalnya, benih-benih idealisme sudah ditanam oleh Plato di Yunani. Tapi idealisme sebagai gerakan filsafat yang matang mulai berkembang dari abad ke-17 hingga 19. Ada beberapa alasan mengapa idealisme muncul dan berkembang. Pertama, karena materialisme dianggap terlalu sempit. Ia tak mampu menjelaskan hal-hal seperti kesadaran, nilai-nilai moral, keindahan, dan tujuan hidup. Kedua, idealisme memberikan makna dan arah dalam hidup karena memandang realitas bukan hanya sebagai kumpulan atom, tetapi sebagai sesuatu yang memiliki nilai-nilai spiritual. Ketiga, masalah epistemologi. Beberapa idealis, seperti Kant, menyadari bahwa pengetahuan kita tentang dunia tidak bisa dilepaskan dari cara kerja pikiran kita. Dan keempat, idealisme sering berakar pada agama dan spiritualitas yang menempatkan roh atau kesadaran ilahi sebagai dasar dari segala sesuatu. Lalu, bagaimana cara para idealis menyusun argumen mereka? Biasanya, mereka mulai dari pengalaman subjektif. Semua yang kita ketahui, semuanya datang melalui kesadaran. Maka, kata mereka, realitas yang benar adalah realitas dalam kesadaran, bukan yang di luar. Kemudian, ada juga argumen logis. Berkeley, misalnya, mengatakan bahwa kita tak butuh konsep materi yang berdiri sendiri, karena itu tidak bisa diverifikasi dan tidak konsisten secara logika. Contoh menarik datang dari Kant. Menurutnya, pengalaman kita tentang dunia tidak murni datang dari luar, tetapi dibentuk oleh struktur pikiran kita, seperti waktu, ruang, dan kausalitas. Jadi, pengalaman itu adalah hasil kerja aktif pikiran. Hegel membawa argumennya lebih jauh lagi, dengan menjelaskan bahwa seluruh realitas adalah proses perkembangan kesadaran atau roh. Segala hal yang terjadi adalah bagian dari proses dialektika menuju kesadaran diri penuh. Kesimpulannya, idealisme adalah pandangan filosofis yang menempatkan kesadaran dan pikiran
sebagai pusat realitas. Ia menantang pandangan umum tentang dunia fisik dan mendorong kita untuk mempertimbangkan dimensi batin, spiritual, dan intelektual dari realitas. Apakah kita harus menjadi idealis? Itu pilihan masing-masing. Tapi yang jelas, idealisme memberi kita sudut pandang baru tentang dunia yang kita tinggali.